Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan kita tetap sehat walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Kali ini saya akan membahas atau memberikan tips, yaitu tips makanan dan pola makanan pada anak usia 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, silahkan subscribe dan like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk, bagi Bapak Ibu yang punya Instagram, kadang-kadang saya juga live IG di sana tentang materi-materi tertentu ya. Jangan lupa dipantengin pada Instagram saya Roni Tamba ya. Di sana bisa juga bertanya live interaktif ya. Hari Kamis besok topiknya adalah prinsip dasar makanan pendamping ASI. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau mengetahui tentang pemberian MPASI, boleh join pada Instagram saya. Yuk kita mulai pembahasan kali ini. Kita tahu ya, walaupun sebenarnya masa keemasan anak itu atau golden period itu sering disebut dengan masa 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah masa yaitu pada saat janin atau dalam kandungan 9 bulan sampai dengan anak usia 2 tahun. Jadi bagaimana? Apakah setelah itu tidak ada pertumbuhan? Tidak demikian. Walaupun sudah mencapai usia 2 tahun, tentunya anak juga masih butuh nutrisi untuk perkembangannya atau untuk pertumbuhannya ya. Walaupun kita tahu bahwa anak usia 2 tahun itu kan 70% otaknya sudah terbentuk. Nah, 30%-nya bisa kita maksimalkan. Demikian juga dengan pertumbuhan berat badan, panjang badan juga masih bisa kita maksimalkan ya. Idealnya anak usia 2 tahun itu kan makannya 3 kali makan keluarga atau makan yang seperti kita makan dengan 1 atau 2 kali makan snack. Itu idealnya. Namun semua orang atau semua orang tua yang memiliki anak usia 2 tahun tentu paham apa sih kendala-kendala yang kita dapatkan atau yang kita temui. Misalnya ketika anak usia 2 tahun ini kan sudah mulai cerewet dia, pengen tahu itu yang namanya masa belajar ya. Demikian juga anak itu sudah mulai menunjukkan rasa kemandiriannya. Nah, kemandirian yang bisa kita lihat pada anak-anak ini usia 2 tahun ya terhadap makanan adalah ketika dia sudah mulai mogok makan atau GTM, atau dia mulai picky eaters atau milih-milih untuk memakan sesuatu. Nah, ini kendala-kendala yang mesti kita hadapi ya, yang mesti kita cari solusinya. Bagaimana sih untuk menghadapi ini? Kita lihat pola makannya dan juga isi makanannya atau kualitas makanannya ya. Kita lihat pada saat usia 2 tahun, prinsip pola makan itu yang pertama adalah orang tua atau Bapak Ibu jangan terpaku pada jumlah yang dimakan anak ya. Kalau misalnya kita terpaku pada jumlah makan anak, tentunya nanti kita akan merasa sedih dan kita akan selalu tanda kutip nih ya memaksa anak untuk memakan jumlah yang sudah kita sediakan. Nah, ini tidak baik juga karena nanti anaknya akan cenderung merasa terpaksa. Dia akan merasa frustasi ketika berhadapan dengan makanan. Hal ini bisa kita sikapi, misalnya frekuensi makannya dibuat lebih sering, misalnya 3 atau 4 kali, dan snacknya dibuat yang bervariasi dan yang mengandung gizi juga ya. Itu bisa untuk menyikapi anak yang makannya sedikit ya. Nah, yang paling perlu adalah, yang paling penting sebenarnya adalah buatlah proses makan itu menjadi proses yang menyenangkan bagi anak. Jangan sampai ada terjadi pemaksaan ya dari kita sebagai orang tua. Nah, dengan proses yang menyenangkan ini tentu anak juga akan mau untuk makan walaupun sedikit demi sedikit ya. Dan kita sebagai orang tua itu memberi contoh. Nah, memberi contoh apa? Memberi contoh bagaimana cara makan, apa yang dimakan itu, dan juga cara membersihkan misalnya tempat makanannya, dan juga melatih kemandirian anak.
Karena anak usia seperti ini tentu ada target-target bagaimana harus si anak ini raih gitu ya. Nah, untuk memberikan contoh ini tentunya kita harus mendampingi anak ya. Mendampingi anak ketika dia makan, ya kita usahakan juga makan. Nah, untuk itu saya ingin memberikan tips adalah usahakan jam makan ibu dan anak di-matchkan ya, dipaskan supaya si anak juga melihat pola makan dari ibunya. Nah, ketika si anak melihat, maka ada kecenderungan anak itu akan meniru. Oh, apa sih yang dimakan ibu saya? Oh, kalau ibu saya makan itu, oh ternyata seperti ini. Nah, itu perlu ibu ajarkan pada putra-putri Anda. Nah, jangan lupa biasakan anak itu makan makanan yang sehat, jangan yang junk food ya. Karena kalau misalnya anak sudah senang yang junk food, maka akan sulit untuk mengubahnya kembali ya. Nah, kita tahu bahwa kemampuan anak atau kemampuan makan seorang anak usia 2 tahun itu idealnya ya, idealnya nih, walaupun tidak semua anak usia 2 tahun mampu ya. Apa saja kemampuannya? Yang pertama adalah makan pakai sendok ya. Yang kedua, minum dari gelas ya, peralihan dari botol ke gelas. Dan yang ketiga adalah makan makanan finger food, makan makanan sendiri, ngambil sendiri atau mencomot-comot makanan sendiri. Tetapi hati-hati ya, anak usia 2 tahun adalah anak yang masa aktif-aktifnya. Dia pengen tahu, pengen pegang sana, pegang sini. Nah, cenderung si anak itu akan makan sambil bermain. Nah, hati-hati, jangan sampai anak itu tersedak atau terjadi gangguan selama proses makanannya. Untuk itu maka kita harus memilah-milah mana makanan-makanan atau bentuk-bentuk makanan yang boleh kita berikan yang supaya aman terhadap si anak, dan mana yang tidak boleh kita berikan. Nah, contoh ini ya, bentuk atau jenis makanan yang kalau boleh kita hindari pada saat usia 2 tahun, karena menghindari yang namanya proses tersedak. Karena anak-anak usia 2 tahun bisa saja dia itu sambil makan dia memegang sesuatu atau bercanda ketawa. Nah, ini bisa mengakibatkan anak tidak sengaja tersedak. Contoh makanannya yang harus dihindari adalah kacang-kacangan ya, permen-permen bulat itu ya, termasuk permen karet ya, bentuk buah-buahan tertentu misalnya yang bundar-bundar seperti anggur, popcorn, dan biji-bijian. Nah, ini bisa mengakibatkan tersedak ya kalau kita tidak hati-hati pemberiannya ya. Nah, itu tadi dalam prinsip pola makan. Sekarang prinsip kualitas makanan. Nah, pada makanan anak itu usahakan ada yang namanya gizi seimbang ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, terutama protein hewani, dan juga ada sayur dan buah-buahannya dengan sedikit lemaknya. Nah, ketika anak misalnya picky eaters, nah usahakan ya, buatlah variasi-variasi makanan pengganti. Misalnya nih, ketika anak tidak mau makan nasi, maka kita bisa tawarkan sumber karbohidrat lain, misalnya kentang. Atau ketika anak tidak mau makan telur, maka kita berikan yang namanya ikan atau sebaliknya. Jadi pintar-pintar kita untuk memastikan bahwa dalam porsi makanan anak itu tidak monoton hanya satu sumber makanan. Jadi tidak hanya misalnya hanya bubur nasi saja atau nasi saja. Nah, tapi harus mengandung dari berbagai jenis variasi makanan ya. Cukup karbohidratnya, cukup yang namanya proteinnya, dan juga cukup lemaknya, dan buah serta sayurnya. Nah, mungkin orang tua bertanya, perlukah anak usia 2 tahun itu vitamin tambahan? Nah, saya kira kalau makanan anak itu sudah cukup, artinya sudah mau makan dengan baik sesuai dengan polanya tadi, tentunya tidak perlu penambahan vitamin lagi pada anak. Yang mungkin kita perhatikan adalah sumber atau vitamin suplementasi zat besi. Namun ini juga kalau misalnya kita ragu, bisa kita periksakan dulu kadar zat besi pada darah anak. Kalau misalnya kurang, baru kita berikan sesuai dengan konsultasi ke dokter. Bisa penambahan kalsium dan juga vitamin D. Tapi ini semua saya sarankan konsultasilah ke dokter sebelum penambahan suplementasi atau vitamin tambahan pada anak Anda.
Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang pola makanan dan kualitas makanan pada anak usia 2 tahun. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.